Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai kegiatan belajarnya, kita awali dahulu dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih melanjutkan materi sebelumnya tentang koordinat kartesius. Kali ini kita akan belajar tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum kalian mempelajari bagaimana posisi sebuah garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka kalian harus tahu terlebih dahulu bagaimana hubungan dua buah garis. Ada 3 yang akan kita pelajari ya. Yang pertama, garis yang sejajar, kemudian berpotongan, dan yang ketiga adalah tegak lurus. Bagaimana dua buah garis dikatakan sejajar? Dua buah garis dikatakan sejajar jika selalu punya jarak yang sama. Kemudian bagaimana dua buah garis dikatakan berpotongan? Yaitu manakala punya satu titik potong atau dua buah garis tersebut bertemu di satu titik. Terus bagaimana jika dua buah garis dikatakan tegak lurus? Nah, tegak lurus di sini adalah dua buah garis yang berpotongan, punya satu titik potong. Tetapi, titik potongnya, perpotongannya ini membentuk sudut 90 derajat. Sehingga disebut sebagai hubungan yang saling tegak lurus. Oke, kita mulai bagaimana posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, saya punya sebuah garis, ya, garisnya adalah horizontal. Saya kasih nama L1, memberi namanya dengan huruf kecil. Nah, L1 ini posisinya horizontal. Kita akan selidiki bagaimana hubungannya dengan posisinya terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Ya, kita lihat. Garis vertikal L1 ini, garis horizontal L1 ini, kita lihat jaraknya terhadap sumbu X. Di posisi ini, titik ini, jaraknya ke sumbu X adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Kita lihat di sebelah sini, 1, 2, 3, 4, 5. Juga 5 satuan. Berarti garis L1 ini selalu punya jarak yang sama terhadap sumbu X. Dalam hal ini jaraknya adalah 5 satuan. Maka dikatakan bahwa garis L1 sejajar dengan sumbu X. Kalau saya punya garis lain, saya kasih nama L2. Yuk kita lihat bagaimana posisi garis L2 ini terhadap sumbu X. Nah, posisinya adalah horizontal. Kita lihat jaraknya. 1, 2, 3. 3 satuan terhadap sumbu X. Yang sebelah sini kita lihat jaraknya. 1, 2, 3. Juga punya jarak 3 satuan. Sama ya jaraknya. Baik di sebelah sini maupun sebelah sini. Jarak ke sumbu X-nya sama-sama 3 satuan. Maka garis L2 sejajar dengan sumbu X. Oke, sekarang kita selidiki bagaimana posisi L1, garis L1 dan L2 ini terhadap sumbu Y. Kita mulai dari garis L1. L1 bertemu dengan sumbu Y di sebuah titik. Ya, di sini ya. Berarti L1 perpotongan. Tetapi perpotongannya di sini nih. Ya, di ordinat 5. Tetapi perpotongannya ini membentuk sudut 90 derajat. Maka dikatakan bahwa garis L1 tegak lurus sumbu Y. Bagaimana dengan L2? Garis L2 ketemu juga dengan sumbu Y di titik ini, yaitu di ordinat 3. Apakah tegak lurus? Ya, ternyata perpotongannya ini juga membentuk sudut 90 derajat. Jadi garis L2 juga tegak lurus sumbu Y. Ya, kita sudah menyelidiki posisi L1 dan garis L2 terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Sekarang bagaimana
hubungan dua garis ini. Ya, ini garisnya sama-sama horizontal. Kemungkinannya adalah sejajar. Tetapi kita lihat jaraknya. Kalau selalu sama, maka dia sejajar. Kita lihat di sini, ini sampai sini itu 5, kemudian ke sini 3, berarti L1 ke L2 di sebelah sini adalah jaraknya 8. Yang sebelah sini kita lihat, ya, ini ke sini 5 satuan, ini 3 satuan, berarti 8 satuan. Ya, ternyata jaraknya sama, 8 satuan. Karena selalu punya jarak yang sama, nah ini tidak akan pernah mungkin bisa ketemu di sebuah titik ya. Maka L1 dan L2 ini sejajar. Ya, next kita lanjut. Kalau tadi garisnya horizontal, bagaimana jika saya punya sebuah garis vertikal? Ya, saya kasih nama garis K1. Garis K1 ini posisinya vertikal. Bagaimana hubungannya dengan sumbu X maupun sumbu Y? Kita selidiki lagi. K1 ke sumbu Y jaraknya adalah 4. Ya. Sebelah sini 1, 2, 3, 4. Sebelah sini 1, 2, 3, 4. Juga 4 satuan. Ya, sama terus jaraknya. Maka K1 itu sejajar sumbu Y. Saya punya lagi garis K2. Ya. Nah, bagaimana posisinya terhadap sumbu Y? Kita lihat jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga 6 satuan. Oke. Karena punya jarak selalu sama 6 satuan terhadap sumbu Y, maka garis K2 itu sejajar dengan sumbu Y. Oke, sekarang kita selidiki bagaimana garis K1 dan garis K2 ini posisinya terhadap sumbu X. Kita mulai dari K1. Garis K1 ini, nah, ketemu sumbu X di titik ini. Nah, ya, memotong sumbu X di titik ini, yaitu di absis negatif 4. Nah, ternyata, iya, perpotongannya ini membentuk sudut 90 derajat juga. Maka bahwa K1 ini berarti tegak lurus dengan sumbu X. Bagaimana dengan K2? Kita lihat, ya, K2 memotong sumbu X di sini, di absis 6. Ya. Tegak lurus tidak? Tegak lurus juga, berarti dikatakan garis K2 juga tegak lurus sumbu X. Oke. K1 dan K2, kalian sudah memahami bagaimana posisinya terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Sekarang hubungan antara K1 dan K2 ini bagaimana? Sejajarkah? Kita lihat jaraknya kalau memang sejajar. Nah, ini ke sini 4, ke sini 6, berarti 10 satuan. Kalau kita lihat sebelah sini, dari sini ke sini 4 satuan, ini ke sini sampai sini 6 satuan ya. Berarti dari K1 ke K2 di sebelah sini jaraknya 10 satuan. Berarti ternyata jaraknya selalu sama. Ya. Karena punya jarak yang selalu sama, nah, sini 10, ke sini juga 10, berarti K1 sejajar dengan garis K2. Nah, bisa dipahami anak-anak ya, bagaimana posisi garis yang sejajar maupun tegak lurus. Ya, kita lihat ke gambar berikutnya. Ya, saya punya garis seperti ini. Dia tidak vertikal, ya tidak horizontal, tetapi ya miring ya. Nah, saya kasih nama garis ini garis M1. Nah, bagaimana posisinya terhadap sumbu X? Oke, kita lihat M1 dengan sumbu X maupun sumbu Y. Nah, dimulai dari mana dulu? S1Y. Ya, kita mulai dari sumbu Y ya. Nah, ternyata dengan sumbu Y garis M1 ini memotong di sini di ordinat 3. Ya, berarti ketemu di satu titik. Karena ketemu di satu titik antara garis Y, antara sumbu Y dan garis M1 ini, maka berarti garis M1 berpotongan dengan sumbu Y. Nah, sekarang berapa koordinat titik potongnya? Nah, absisnya adalah 0, ordinatnya 3.
maka koordinat titik potongnya adalah 0,3. Nah, titik potong dengan sumbu Y di 0,3. Nah, sekarang bagaimana M1 dengan sumbu X? Nah, garis M1 dengan sumbu X, nah ternyata juga di sini perpotongan di sini. Ya, ketemu di sebuah titik. Artinya bahwa garis M1 berpotongan dengan sumbu X. Nah, dengan titik potongnya di sini, absisnya 2, koordinatnya 0, maka koordinat titik potongnya adalah 2,0. Ya. Sekarang saya punya garis H1 dan H2. Nah, posisinya seperti ini. Bagaimana hubungan antara H1 dengan H2? Nah, ternyata garis H1 dan garis H2 ini berpotongan di sebuah titik di sini. Berarti garis H1 dan garis H2 dikatakan saling berpotongan. Berapa koordinat titik potongnya? Nah, kalau perpotongannya di sini kita lihat absisnya 1, koordinatnya 2, maka koordinat titik potongnya adalah 1,2. Nah, kira-kira bisa dipahami anak-anak ya. Semakin paham bagaimana posisi sebuah garis terhadap sumbu X dan sumbu Y maupun hubungan antara dua buah garis, apakah saling berpotongan atau sejajar. Nah, sekarang kita lihat ada permasalahan seperti ini ya. Gambarlah garis K yang melalui titik min 3,2 dan min 3, min 4. Bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, sebelum kalian menentukan bagaimana kedudukannya atau hubungannya terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka kalian gambar dahulu garisnya melalui titik min 3,2. Di mana min 3,2? Oke, di sini titiknya, kemudian min 3, min 4. Ya, min 3, min 4. Di sini titiknya, kita hubungkan titiknya. Ya, kita kasih nama, tadi mintanya adalah garis K. Nah, bagaimana hubungannya dengan sumbu X maupun sumbu Y? Kita lihat. Ya, dengan sumbu Y, nah, ini di sini jaraknya 3, sini jaraknya 3, sini juga jaraknya 3. Nah, sama-sama vertikal ya. Nah, sama-sama punya jarak yang sama terhadap sumbu Y. Maka berarti garis K ini sejajar dengan sumbu Y. Bagaimana dengan sumbu X? Nah, dengan sumbu X ternyata garis K ini memotong di sini. Nah, di ordinat negatif, di absis ya, negatif 3. Apakah tegak lurus? Nah, seperti ini? Ya, tegak lurus. Berarti garis K itu sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Nah, kita lihat contoh lagi. Gambarlah garis T yang melalui titik 2, min 3 dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan tidak tegak lurus terhadap sumbu Y. Kira-kira gambarnya seperti apa ya? Nah, ini sebagai alternatifnya. Garisnya melalui titik 2, min 3. Kita buat dulu titiknya 2, min 3. Oke, di sini. Nah, kemudian buat garis T tidak tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, berarti garisnya tidak boleh vertikal begini. Kalau vertikal lurus seperti ini, maka akan tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian tidak tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, berarti tidak boleh horizontal seperti ini. Lurus horizontal, karena akan tegak lurus dengan sumbu Y. Maka bagaimana alternatifnya? Oke, salah satu alternatifnya ya seperti ini. Ya. Mintanya garis T1 alternatif yang pertama. Nah, garis T1 ini dia melalui 2, min 3 ya, ketentuannya ini tadi harus melalui 2, min 3. Apakah tegak lurus dengan sumbu X? Tidak. Apakah tegak lurus dengan sumbu Y? Tidak ya. Ya, hanya berpotongan tetapi tidak membentuk sudut 90 derajat.
Apakah hanya satu saja alternatifnya? Tidak ya. Kamu bisa ini miringnya ke kiri, bisa juga buat miring ke kanan. Nah, seperti ini alternatifnya. Atau miringnya ya, geser lagi ke sini. Nah, seperti ini misalnya. Nah, masih banyak garis yang bisa kalian buat. Itu tadi 2 garis yang berpotongan tetapi tidak saling tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang bagaimana kita membuat garis yang saling sejajar tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Permintaannya sama ya, tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y, tetapi harus saling sejajar. Kalau tidak tegak lurus dengan sumbu X, berarti garisnya tidak vertikal. Tidak tegak lurus dengan sumbu Y, berarti garisnya tidak horizontal. Maka kemungkinannya adalah garis miring. Oke, seperti ini saya kasih nama garisnya M1. Terus kita buat lagi satu lagi karena mintanya saling sejajar, berarti tidak hanya satu garisnya. Ya. Nah, apakah betul ini M2 sejajar dengan sumbu M1 dan M2 sejajar? Kita lihat jaraknya, kita cek di sini. 1 2. Kita cek juga di sini. 1 2. Di sini 1 2. Nah, ternyata selalu punya jarak yang sama. Berarti M1 dan M2 sejajar. M1 dan M2 tidak tegak lurus sumbu X dan tidak tegak lurus sumbu Y. Berarti sudah sesuai permintaan dari soal. Kalau kita geser coba M2-nya ke kanan. Nah, akan menjadi garis yang berimpit. Berarti benar bahwa M1 dan M2 ini adalah 2 garis yang sejajar. Oke, demikian materi yang kalian pelajari hari ini. Semoga semuanya bisa kalian pahami, semua bisa dimengerti dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.